Raja ini sedikit tidak normal. Dia mengambil jarum dan menusuk jarinya sendiri hingga terluka. Dan mengambil kaca pembesar sambil tertawa bodoh. Ternyata dia menemukan seekor kutu. Lalu kutu itu berjalan ke arah darah dan menghisapnya. Raja sama sekali tidak khawatir jarinya akan iritasi. Malah berpikir hal ini sangat menarik. Kemudian dia mencari sebuah kotak, dan memelihara kutu itu di dalam. Bahkan membuatkan kutu itu mobil. Dia tidak peduli dengan urusan pemerintahan negara. Tiap hari di dalam kamar melihat kutu yang menarik mobil. Makanan yang diberikan ke kutu malah lebih enak dibandingkan manusia. Dengan cepat kutu itu. Badannya sudah sebesar 500 gram seperti seekor babi. Kamu ingin menjadikannya seperti babi yang dijual ya? Sekarang bisa dijual dengan harga berapa? Tidak beruntung, malam ini si kutu sekarat. Raja diam-diam memanggil dokter. Pertama kali bertemu dengan binatang seperti ini. Membuatnya ketakutan hingga tidak bisa membuat laporan. Sang raja menarik si dokter untuk mengambil stetoskop dan mendengarnya dari badan si kutu. Mencoba untuk mengecek, tapi dokter belum juga mulai. Si kutu sudah tidak bernapas. Sang raja sangat sedih. Dia memeluknya seperti si kutu adalah bayinya. Meski kutu kesayangannya mati, tapi raja masih ada seorang putri. Dan saat itu sang putri menyampaikan keinginannya. Dia terus memohon ke ayahnya untuk membantunya mencari seorang suami. Tapi raja sibuk menjaga si kutu. Ia tidak memedulikan hal yang lain. Dan si kutu sudah mati. Dia akhirnya mengiyakan putrinya untuk membantunya mencari pria idaman. Kemudian raja memiliki ide yang aneh. Dia menarik kulit si kutu, lalu menyebarkan ke amanah seluruh negeri. Mengumpulkan semua pria muda di istana. Siapa yang bisa menebak ini kulit apa, maka akan menikahkan putrinya kepadanya. Pria pertama memegangnya dengan serius. Dan menemukan sehelai bulu. Dia mengatakan ke raja bahwa itu adalah kulit harimau. Jelas sekali dia salah menebak. Siapa yang bisa kepikiran ada kutu yang sebesar ini? Dilanjutkan ke pria-pria lain yang memberikan jawaban. Ada yang bilang kulit kepala. Ada yang bilang kulit ular. Bahkan beberapa pria tampan juga salah menjawab. Putri yang sangat menanti-nantikannya pun menjadi sangat kecewa. Putri pun panik. Dia bertanya ke ayahnya ini sebenarnya kulit apa. Ayah pun berkata kepadanya itu adalah kulit kutu. Tentu saja ini tidak akan ada orang yang bisa menebaknya dengan benar. Dan di saat itu, ada seorang pria yang mendekati kulit dan mencium baunya, dengan percaya diri. Dia mengatakan itu adalah kulit kutu. Ternyata pria ini adalah orang hidup di alam liar. Jawabannya itu membuat raja yang mendengarnya pun gembira. Meski sang putri merasa jijik, tetapi demi martabat ayahnya, dia tetap harus pergi dengan pria itu pulang. Putri bersama pria itu masuk ke Haten, dan sampai di lembah yang suram. Dalam perjalanan melintasi pegunungan, mereka beberapa kali hampir jatuh dari tebing. Melewatinya dengan susah, akhirnya sampai di sebuah gua. Melihat gua yang kotor, dan tanah penuh dengan tulang tengkorak. Dia yang telah dimanjakan sejak kecil, mana bisa menerima kehidupan seperti ini. Juga tidak tahu hari itu bisa dimakan sama pria itu apa tidak. Sang putri sangat ketakutan, tapi dia juga tidak bisa apa-apa. Hanya bisa bersembunyi di pojokan sambil menangis. Di dalam goa sama sekali tidak ada hiburan. Tiap hari dia hanya bisa bengong duduk di atas batu. Pria yang bosan melihatnya, mendorongnya dengan paksa ke tempat tidur. Putri yang baru berusia 16 tahun ini pun seperti inilah dia disiksa. Hari ini sang putri mendengar ada pergerakan dari luar, dia pun berlari keluar untuk melihat. Dia melihat di seberang tebing ada seorang perempuan. Kemudian dia berteriak untuk minta tolong. Dia mengatakan apa yang dilakukan si pria kepadanya. Perempuan itu melihat tebing, menandakan dia juga tidak bisa apa-apa. Sang putri terus memohonnya, berharap si perempuan akan menolongnya. Hati perempuan itu pun luluh. Dia berkata besok akan membawa anaknya untuk membantunya. Keesokannya, perempuan itu membawa anaknya datang. Anaknya menggendong putri di punggungnya, bersiap untuk menolongnya berjalan ke seberang tebing. Di saat mereka sudah berjalan setengah jalan, pria itu menemukan mereka, tapi si pria tidak bisa melewati tali. Kemudian ia menggunakan kedua tangannya perlahan-lahan melewati tali tersebut. Dan semakin mendekati mereka. Untungnya mereka sudah sampai di seberang. Dan ia langsung mengeluarkan pisau kecil.
dan memotong tali itu sehingga pria terjatuh. Putri akhirnya diselamatkan. Mereka naik kereta kuda bersiap untuk mengantarnya kembali ke istana. Sang putri akhirnya bisa memperlihatkan tawanya. Tapi tidak lama kemudian, pria itu tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Dia terus memukul, membuat orang-orang ini berteriak. Inilah nasib anak muda yang tidak bisa bela diri. Putri dengan panik mengambil pisau dan lompat dari kereta kuda. Mereka bertiga kabur dan bersembunyi di samping gundukan. Si pria terus mengejar mereka. Situasi kritis, anak si perempuan yang menolong Putri meminum alkohol dan menahannya di mulut. Pria itu semakin mendekat. Si anak langsung lompat keluar dan menyemburkan alkohol ke api. Badan si pria itu kebakar. Dia menggunakan tangannya untuk memadamkan api. Dia sangat marah dan langsung menekan si anak. Dia yang tidak bisa melawannya pun akhirnya mati. Kemudian ibu dari si anak laki-laki itu juga mati. Sang putri berusaha lari sekuat tenaganya. Tapi di depan sudah tidak ada jalan untuk kabur. Dia pun terduduk di tanah. Si pria itu mencekik lehernya si putri dan ingin membunuhnya. Tapi si pria tidak tega melakukannya. Lalu melempar si putri ke tanah. Si putri melihat muka si pria yang sangat emosi. Dia pun sangat ketakutan, dan perlahan-lahan menggunakan tangannya untuk menenangkan si pria, agar api amarahnya menghilang. Hati si pria pun luluh, bersedia untuk memaafkannya, lalu menyuruh sang putri untuk naik ke atas punggungnya untuk dibawa pulang. Sang putri pun hanya bisa menurutinya, dan diam-diam mengeluarkan pisau, dan langsung melukai leher si pria. Di sisi lain, sang raja yang sudah salah menikahkan anaknya ke pria tersebut, hatinya sangat merasa bersalah. Bawahannya menyampaikan putrinya sudah pulang. Penyakitnya langsung sembuh secara ajaib. Sang putri masuk ke istana dengan membawa kepala si pria, dan berkata ke ayahnya, "Inilah pria yang kamu pilihkan untuk aku. Dia yang berani pun dicintai dan dipuji oleh ribuan orang." Kemudian untuk menembus rasa bersalah sang raja, dia menyerahkan posisinya untuk putri. Film selesai sampai di sini. Kisah cerita film ini diadaptasi dari kumpulan dongeng abad ke-17. Dari Ratu, Dua Wanita, dan Kutu, 3 cerita dijadikan satu. Apa yang lebih tercermin dalam film adalah pertukaran yang setara. Kisah pertama, Ratu mempunyai seorang anak. Tapi bukan orang yang paling dicintai anaknya. Dia kehilangan cinta anaknya. Kisah kedua, kakak mendapatkan posisi ratu. Tapi pada akhirnya tidak hanya kehilangan mukanya yang cantik, tapi juga kehilangan adiknya sendiri. Kisah ketiga, sang putri kehilangan pria yang dicintainya, dan digantikan dengan posisi ratu. Di beranda bisa melihat 2 kisah yang lainnya. Ya sudah, film hari ini sampai di sini. Aku adalah Bao Zage. Ketemu lagi di selanjutnya.